Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Selasa 28 Juli 2020 dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Berada di wilayah Kepulauan Kabupaten Rotendau, masyarakat Pulau Usu, Kecamatan Landu Leko merindukan transportasi laut kesehatan. Gebi Hurekmaking menurunkan laporannya. Dihuni lebih dari 500 jiwa, masyarakat desa Tenalain, Pulau Usu, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rotendau merindukan armada khusus kesehatan yang secara rutin bisa membantu peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah itu. Pejabat Kepala Desa Tenalain, Kecamatan Landu Leko, Pildes B1 kepada RRI mengatakan, desa kepulauan itu merindukan adanya armada kesehatan yang mempermudah layanan kesehatan masyarakat jika harus berobat di Puskesmas Sotimori, Kecamatan Landu Leko. Dikatakannya desa Tenalain memiliki puskesmas pembantu pustu dengan hanya satu tenaga medis, dirasakan cukup berat sehingga armada laut kesehatan sangatlah dibutuhkan. Cuma ada satu bidan di desa saya yang mungkin agak setengah mati juga karena memfasilitasi banyak jiwa yang ada. Mungkin dari kabupaten kalau bisa transport lautnya dari kesehatan supaya bisa menjangkau kami di sini terkait dengan satu penyakit yang kami dapat bisa cepat diatasi oleh kesehatan terlebih yang ada di puskesmas. Sementara itu, satu-satunya bidan yang bertugas di Pustu Tenalain, Hajrah, terkait niat pemerintah desa mengadakan sebuah armada laut kesehatan, mengatakan jika armada itu ada akan lebih baik lagi agar pasien gawat bisa segera dilarikan ke puskesmas. Iya, kalau ada begitu kan setidaknya kalau kita sudah tahu pasien gawat kita langsung antar sampai perlu pakai tunggu perahu lagi. Jadi kendalanya masih di situ lagi, Bapak. Untuk diketahui selama ini penyeberangan pasien dari desa Tenalain ke Puskesmas Sotimori Landu Leko mengandalkan perahu nelayan milik warga. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. 8 destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia API 2020 dan menjadi yang terbanyak dari semua provinsi di tanah air. Informasi berikut dilaporkan oleh Adi Adu. 8 destinasi wisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia atau API 2020 dan menjadi yang terbanyak dari semua provinsi di tanah air. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawan membenarkan bahwa ada 8 destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2020. Untuk itu saat ini menurutnya pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur sedang berjuang agar dari 8 nominasi tersebut bisa terpilih dan menjadi pemenang dalam ajang tahunan apresiasi pariwisata terpopuler di Indonesia. NTT saat ini sedang berjuang sebagai salah satu provinsi pariwisata terdepan. Ada 8 nominasi ajang pesona Indonesia yang diperoleh NTT sebagai provinsi yang terbanyak mendapatkan nominasi. Tolong dibantu ya, didukung agar kita menjadi provinsi mendapatkan juara umum dalam API 2020. Berkaitan dengan ajang tahunan tersebut, Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur Wayan Darmawan mengharapkan seluruh komponen masyarakat untuk memberi dukungan dengan cara memvote atau melalui SMS yang akan dimulai pada Agustus 2020 mendatang. Kita mendapatkan 2020 bukan basa-basi karena memang NTT sebagai provinsi pariwisata sedang bergerak maju dengan dukungan banyak pihak. Kita mulainya nanti di 1 Agustus, jadi melalui mengirim SMS, YouTube, dan kami akan disampaikan nanti melalui surat resmi pada teman-teman termasuk RRI untuk membantu mempromosikan destinasi kita. Adapun ke-8 destinasi wisata Nusa Tenggara Timur yang masuk nominasi API 2020 yaitu Gua Liang Buah di Kabupaten Manggarai sebagai situs sejarah terpopuler dengan kode voting API 12F, daging sei di Kota Kupang sebagai makanan tradisional terpopuler dengan kode voting API 1G, sentra tenun ikat Inondau di Kota Kupang masuk nominasi destinasi belanja terpopuler dengan kode voting API 5H, kemudian Pulau Meko di Flores Timur sebagai wisata air terpopuler dengan kode voting API 8E, Fulan Fehan di Kabupaten Belu sebagai ikon wisata dataran tinggi terpopuler dengan kode voting API 10C, Kampung Adat Namata di Kabupaten Sabu Rejua sebagai kampung adat terpopuler dengan kode voting API 13C, Pulau Snow Kabupaten Kupang sebagai destinasi baru terpopuler dengan kode voting API 17I, dan Mulut Seribu di Kabupaten Rotendau masuk nominasi sebagai surga tersembunyi terpopuler dengan kode voting API 18D.
Memastikan hewan kurban yang akan disembeli pada perayaan Idul Adha dalam kondisi sehat, petugas dan dokter hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu akan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Febi Leolede menurunkan laporannya. Menjelang perayaan Idul Adha 1441 Hijriah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu telah membentuk tim pengawasan hewan kurban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dikurbankan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu, Niko Umbu Kabiri, mengatakan tim pengawasan yang dibentuk dinas sebanyak 20 orang yang terdapat dokter hewan akan melakukan pengawasan di 16 titik, 11 masjid dan 16 musola. Dikatakan sebelum pelaksanaan penyembelihan hewan kurban akan dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem untuk memastikan hewan tersebut layak untuk disembelih, karena dengan kondisi saat ini harus dipastikan hewan aman, sehat, dan utuh, layak untuk dikonsumsi. Tim itu sudah turun untuk memantau lokasi, ada 16 titik, 11 masjid dan 6 musola, belum termasuk yang paguyuban. Ada beberapa paguyuban juga ya, dengan Polres. Itu termasuk itu semua. Tim ini sudah turun dan sudah pantau kesiapan dari masing-masing lokasi itu. Khusus untuk hewan memang belum, ternaknya kami akan pantau pada saat 1 hari sebelumnya. Setiap tempat itu nanti petugas kami ada di situ, termasuk dengan tim yang akan memeriksa antemortem. Pemeriksaan awal di hari 1 hari sebelumnya itu memeriksa apa ini sapi ini, dilihat dari awalnya itu masih hidup, layak apa tidak. Kalau itu dia sapi betina produktif, kami akan sarankan untuk tidak boleh dipotong. Kemudian kalau ada penyakit yang kelihatan pada waktu antemortem, kami sampaikan bahwa ini tidak layak untuk dikonsumsi dan tidak boleh dipotong. Menurut Kadis Peternakan, dengan perayaan Idul Adha di tengah pandemi COVID-19, maka seluruh petugas yang akan melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban tetap mengikuti protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan penyebaran virus. Nanti di tiap-tiap masjid besar dan musola nanti kami akan tempatkan orang-orang yang akan melakukan postmortem, memeriksa isi dalamnya. Kalau itu ada penyakit BRUS atau SE atau jenis penyakit lain, kalau isi perutnya tidak boleh dikonsumsi, tetapi kalau dagingnya bisa layak ya kami sampaikan. Pemantauan kami awal ini untuk memantau mereka siap melaksanakan pemotongan untuk Idul Adha atau tidak, karena ini kita tahu bersama ada COVID-19, bisa saja daya beli dari yang mau menyumbangkan untuk hewan kurban bisa saja berkurang. Kalau tahun lalu berimbang antara sapi dan kambing, tapi bisa saja tahun ini kambingnya yang lebih banyak. Kita harapkan bahwa sapi-sapi yang dipotong nanti itu tidak, dan kami tetap menjalankan protokol COVID, jaga jarak, menggunakan masker, cuci tangan. Itu setiap petugas kami akan bekali dengan itu. Pihaknya berharap agar masyarakat yang ingin berkurban dapat melihat kondisi hewan yang sudah tersertifikat ASU dan pada pelaksanaannya tetap mengikuti protokol kesehatan. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan. Anggota Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Nusa Tenggara Timur menggelar public hearing dengan komponen masyarakat di Kabupaten ND terkait 2 rancangan peraturan daerah Ranperda yang saat ini sementara dibahas DPR NTT. Selengkapnya Heribertus Epu menurunkan laporannya. Kedua rancangan peraturan daerah yang saat ini sementara dibahas di DPRD Provinsi NTT, masing-masing rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan kawasan industri provinsi dan rancangan peraturan daerah tentang retribusi izin usaha perikanan. Menurut anggota Komisi 3 DPRD NTT dari fraksi PKB, Angela Mercy Piwung mengatakan, rancangan peraturan daerah tentang retribusi izin usaha perikanan diajukan bertujuan agar upaya pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui hasil retribusi izin usaha perikanan, khususnya bantuan kebutuhan usaha nelayan dan kelompok usaha di bidang kelautan dan perikanan. Ia menjelaskan selain Ranperda tentang retribusi izin usaha perikanan, DPRD NTT juga mengajukan Ranperda tentang rencana pembangunan kawasan industri provinsi, di mana salah satu kawasan industri yang ditetapkan yakni kawasan industri Maurole di Kecamatan Maurole, Kabupaten ND. Dikatakannya public hearing ini dilakukan agar mendapat masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Ranperda ini sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah nantinya. Rancangan peraturan daerah tentang retribusi izin usaha perikanan diajukan dengan alasan antara lain retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menjaga kelestarian sumber daya ikan di perairan Nusa Tenggara Timur
agar dapat memberikan manfaat secara terus-menerus dan lestari, perlu dilakukan perlindungan, pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan melalui pemberian izin usaha perikanan sehingga tidak pemanfaatnya seimbang dengan daya dukung sumber daya ikan yang ada. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten ND, Anton David Dalang, pada kesempatan itu mengatakan menyambut baik upaya pemerintah provinsi bersama DPRD yang telah mengajukan 2 ranperda ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kehadiran 2 ranperda yang nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan daerah tersebut jangan menyusahkan masyarakat dan bisa membawa perubahan, terutama membuka lapangan kerja baru. Itu juga menjadi titik untuk diperhatikan dalam pembahasan, karena kalau daerah yang wilayah yang akan dialokasi khusus di Desa Ebora, kan bukan hanya Desa Ebora dan Desa Batu Kambang, itu banyak ada sawah tanda hujan, ada kebun jamu mete, kebun coklat yang sekarang sebentar usaha masyarakat. Nah, hal-hal ini yang menjadi perhatian, lebih pas, lebih intens, sehingga masyarakat tidak dirugikan. Anton David Dalang menambahkan butuh kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten ND serta melakukan sosialisasi secara baik kepada masyarakat agar bisa diterima masyarakat secara baik. RRI ND, Heri Pum melaporkan. Pendengar, kita ikuti laporan khusus Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Nusa Tenggara Timur FKPT Nusa Tenggara Timur terkait pelibatan aparatur desa dan aparatur kelurahan serta semangat nasionalisme generasi muda dalam mencegah dan berkembangnya paham radikalisme di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Vence Sakarias. Di tengah perkembangan teknologi informasi saat ini melalui internet yang semakin terbuka, perlu diwaspadai berkembangnya paham radikalisme maupun terorisme di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jamaluddin Ahmad, pada acara Ngopi Coy, Ngobrol Pintar Cara Indonesia yang digelar oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Nusa Tenggara Timur di Kupang. Jamaluddin Ahmad mengatakan koordinasi dan kerjasama dari seluruh elemen menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mewaspadai dan mengantisipasi bibit radikalisme serta terorisme tumbuh dan berkembang di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu, pemerintah Nusa Tenggara Timur tidak akan mentolerir berbagai bibit maupun gerakan-gerakan teror yang tumbuh di provinsi ini. Di dalam hati kita, saya yakin dan percaya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah berkomitmen bahwa di Nusa Tenggara Timur tidak boleh ada gerakan-gerakan teror. Saya kira ini menjadi kewajiban kita semua dan termasuk di dalamnya ada peran media massa yang ini sangat penting. Kemarin kita juga dihebohkan dengan soal hati dan lain sebagainya. Saya kira Kesbang Pol betul terus mengikuti. Dan ini memang aspek regulasi yang ke depan mesti diperkuat sehingga bisa. Sementara itu, Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat BNPT Letkol Laut Setio Pranowo menegaskan radikalisme dan terorisme di Indonesia yang disebar oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Data dari BNPT, bukan hanya masyarakat umum saja yang terlibat, tetapi banyak aparat penegak hukum dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah yang telah terpapar paham radikalisme. Untuk itu, salah satu penangkalnya harus dimulai dari tingkat akar rumput dengan pelibatan aparatur desa dan kelurahan. Dalam internalisasi kearifan lokal termasuk pemahaman agama, penggunaan medsos yang cukup tinggi merupakan tantangan karena menjadi media yang efektif penyebaran konten radikal, tetapi menjadi peluang emas untuk intensifikasi penyebaran konten kontraradikal. Situasi ini tentu patut kita waspadai bersama karena bermula dari sikap anti keberagaman akan lahir intoleransi yang apabila tidak dikelola dengan baik akan memantik lahirnya radikalisme beragama dan aksi terorisme. Sedangkan Ketua Panitia Ngopi Coy, Emmanuel Loja, yang sekaligus salah seorang wartawan senior di Kota Kupang, mengatakan kegiatan seperti ini merupakan kegiatan BNPT bekerja sama dengan FKPT Nusa Tenggara Timur dalam rangka menyamakan persepsi dan pencegahan penanggulangan terorisme di kalangan generasi muda, di mana generasi muda harus dibekali rasa nasionalisme yang kuat agar tidak terlibat dalam paham-paham tersebut. Pelibatan masyarakat dalam upaya pencegahan terorisme. Mengapa hal ini perlu? Karena
penyebaran berita bohong, ujaran kebencian dan informasi negatif lainnya saat ini terus terjadi, terutama di media sosial, mengakibatkan mudahnya masyarakat terpapar oleh paham radikal. Berita bohong, ujaran kebencian, dan informasi-informasi negatif lainnya akan menjadi produk terorisme kalau sengaja atau tidak disaring untuk disebarluaskan oleh masyarakat. Sedangkan Ketua FKPT Nusa Tenggara Timur, Yohana Lisapali pun mengajak masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan koordinasi dan bekerja sama waspada dalam mengantisipasi bibit-bibit gerakan teror di Nusa Tenggara Timur. Informasi olahraga. Sasana Helong Boxing Camp menggelar sparring partner antar petinju dari berbagai sarana di Kota Kupang selama 2 hari berturut-turut di Kelurahan Sikumana sebagai wadah menyegarkan pelatih maupun atlet yang telah jenuh berlatih selama masa pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Selengkapnya, Alotani menurunkan laporannya. Sparring partner tinju dari berbagai kategori usia mulai dari junior, youth, elite antar sasana yang digelar secara inisiatif tanpa biaya oleh Helong Boxing Camp di Kota Kupang sejak 24 hingga 25 Juli 2020 diikuti 10 sasana tinju di Kota Kupang. Pantauan RRI di sela-sela kegiatan tersebut, pemilik Helong Boxing Camp Richard Roy Muskanan mengungkapkan bahwa para pelatih dan atlet tinju di Kota Kupang dari berbagai sasana tinju sudah jenuh dan lelah melatih dan berlatih. Melihat kondisi tersebut, Richard Muskanan selaku pemilik sasana Helong Boxing Camp berinisiatif mengundang 10 pemilik sasana di Kota Kupang untuk melakukan sparring partner sebagai wadah evaluasi dan membiasakan atlet junior, youth, dan elite naik ring. Saya melakukan tindakan seperti untuk kita mengevaluasi tinju-tinju yang punya bakat untuk ke depan. Jadi ada pengganti, habis POM ada lagi, terus jadi NTT tetap kurang petinju. Jadi saya minta supaya itu ketua politikan semua sasana yang ada di Kota Kupang, Kabupaten NTT menghidupkan kembali. Menanggapi event tersebut, pelatih sasana Tunas Semudat Boxing Camp Kota Kupang Mikhail Mbatu menyampaikan apresiasi kepada owner Helong Boxing Camp yang berinisiatif tanpa biaya menggelar sparring partner antar petinju kategori junior, youth, dan elite di Kota Kupang. Menurut Melki Mbatu, event tersebut sebagai wadah melatih atlet yang dibina di sasana-sasana tinju agar mereka terbiasa dengan pertandingan, tidak takut, sekaligus sebagai wadah evaluasi bagi para pelatih menilai progres anak-anak asuh mereka. Dari sasana Tunas Muda merasa mendukung sekali. Paling ini untuk motivasi atlet yang kita bina di sasana juga kan dia belum terbiasa dengan kejuaraan-kejuaraan event-event terbesar nanti. Jadi dari adanya sparring ini makanya anak-anak yang kita bina di sasana juga dia sudah bisa tahu bagaimana caranya untuk bertinju. Sehingga saya sebagai pelatih sasana Tunas Muda sangat minta terima kasih dengan adanya event ini. Saya mohon supaya kegiatan ini kalau bisa jalan terus supaya atlet yang kita bina di sasana itu anak-anak baru itu mereka bisa terbiasa. Pelatih tinju atlet PPLP NTT Karel Muskanan yang menurunkan 13 atlet binaannya menilai event tersebut sangat baik sebagai wadah evaluasi. Menurut Karel, melalui event sederhana tersebut, kemampuan dan progres latihan 13 atlet tinju PPLP NTT 2020 dapat terukur kualitas bertinju untuk terus dievaluasi dalam menghadapi berbagai event. Apabila tidak terlaksana pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, mereka akan terus dilatih menghadapi event tinju pada tahun 2021 mendatang apabila kondisi bangsa benar-benar kembali pulih. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
ku sayang.